Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatmin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian menjelang buka yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita sekalian. Karena dengan nikmat itu kita masih tergolong dalam kelompok orang-orang yang istiqomah untuk menetapi keimanan dan keislaman kita. Salawat semoga tercurah atas kedua hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, tadi disampaikan bahwa sebenarnya saya kemarin awalnya sudah menyanggupi untuk silaturahim di sini hari Sabtu kemarin tanggal 7. Cuma kebetulan ada agenda Rakerwil yang sedianya saya sudah tidak akan berangkat, tapi kurang 1 minggu kemudian dikabari bahwa pleno wajib hadir, pleno yang membidangi wajib hadir. Maka kemudian saya komunikasi, alhamdulillah bisa digeser hari ini. Tadi malam pulang dari Sragen sampai rumah sudah tengah malam. Makanya tadi berangkat gasik Pak, karena saya agak ngantuk pelan-pelan. Tadi dari rumah jam 2. Ini merupakan yang pertama kalinya saya bersilaturahim di Masjid Al-Iqtisad ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Banjarharjo. Saya masuk lebih dalam ke Banjarharjo berarti ya 2 kali ini. 1 kali dulu pas triwulan, dan waktu triwulan itu sebenarnya saya dan Pak Fakih ditugas di rumah sakit, tetapi karena saya belum pernah ke Banjarharjo, saya tetap berangkat ke sini. Kalau ke Baros sering, di Barosnya karena ada keperluan dengan Baros itu sering. Alhamdulillah sore hari ini bisa sampai di sini. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, tadi sudah disampaikan nama saya Muhammad Thaib Subandi. Tulisannya Taib tapi panggilannya Thaib, saya tidak tahu ceritanya gimana. Di kampung saya yo dari kecil di aktenya ya tulisannya Taib, tapi telinga itu orang manggilnya Thaib. Mungkin memang yang dikehendaki Thaib tapi nulisnya Taib. Saya asli kelahiran Mesir Bapak Ibu, Mendala Sirampok. Mendala Sirampok. Saya saat ini mengemban amanah untuk ngopeni MBS Lompong, Pondok Pesantren Muhammadiyah tertua di Kabupaten Brebes. Itu berdiri tahun 2001. Cuman mengikuti regulasi MBS dengan model MBS itu baru kemarin mulai 2021. Dari 2001, 20 tahun itu dulu pondoknya ya model salafiyah. Pagi itu anak-anak sekolah di mana saja, sore kemudian pulang ke pondok, asar, maghrib sama subuh baru ngaji itu. Jadi model klasik. 2021 kemarin saya
diamanati kembali. Dulu pertama mendapat amanah itu tahun 2008 sampai 2014. Lalu 2016 saya diminta untuk natani MBS Bumiayu. Karena waktu itu MBS Bumiayu kurikulumnya masih berantakan ya, belum mengikuti regulasi. Maka saya ditarik ke sana. 2 tahun saya natani MBS Bumiayu. Setelah kurikulum nata, kemudian saya pamit pulang ke Sirampok, diberi amanah oleh Muhammadiyah Sirampok untuk membangun pondok pesantren. Kebetulan PCM Sirampok dapat wakaf waktu itu 1 hektar. Tahun 2017 itu 2018 bangun pondok haji tafsir milik PCM. 1 tahun selesai, kemudian saya serahkan ke PCM. Saya hanya membantu. Lalu tahun 2020 akhir saya ditarik lagi ke Plompong, ngurus pondok pesantren Muhammadiyah di Plompong, dan itu memang alma mater saya. Maka saya kemudian kembali ke Plompong, mulai menata kembali. Maka tahun 2021 itu saya melahirkan kelas MBS di MTS Muhammadiyah Plompong, waktu itu dengan santri 9 orang. Tapi 9 itu persebarannya cukup bagus ya. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Tegal. Dan sekarang alhamdulillah yang kelas MBS tingkat MTS-nya sudah 90 santri. Nanti barangkali dari Banjarharjo ada yang punya anak kelas 6, kelas 5, kelas 6 SD dan nyari MBS. Monggo Pak. Ini senior saya. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Barangkali ada yang punya anak kelas 6, kelas 5 SD, pengen nitipkan di MBS. Insya Allah perbedaannya dengan MBS yang lain, dengan MBS Jogja, MBS Bumiayu, Zam-Zam, perbedaannya di kami hanya 2. 1, biayanya masih sangat murah. Yang kedua, fasilitas memang tidak sewah yang di sana. Kami di gunung memang baru merintis. Saya kemana-mana sering dapat keluhan, Pak Ustadz, mlebu MBS lebih mahal daripada masuk kuliah katanya. Saya bilang alhamdulillah kalau di Sirampok insya Allah enggak. Yang lain sudah 10 juta ke atas. Di Sirampok masuk MBS itu masih di bawah 4 juta. Itu udah seragam komplit, dapat lemari lengkap gitu. Kemudian sahriyah di tempat lain sudah 1 juta lebih. Di Sirampok masih 550 per bulan, makan 3 kali. Insya Allah masih, yang penting masih jalan. Itu sekilas. Kalau nasab Bapak Ibu, saya kenal Muhammadiyah itu tahun 99. Kalau dari kecil saya dibesarkan di lingkungan Kejawen. Saya dari kecil sampai sekitar umur 17 tahun itu ya belajarnya Kejawen. Sholat ya enggak sholat, orang Kejawen. Ini saya. Jadi saya dulu khatam kitab namanya kitab Betal Jemur, ada makna tebalnya sekian ini. Itu kitab Pusaka Keraton Yogyakarta, kitab Kejawen. Lalu umur 17 tahun itu saya kemudian mulai menyadari bahwa itu ternyata keliru, kemudian ketemu dengan orang yang paham agama tapi belum Muhammadiyah itu. Ketemu dengan seorang ustadz, akhirnya ikut ustadz. Yang Kejawen saya tinggalkan, lalu saya hijrah, tapi masih dalam nuansa yang sama. Kalau tadinya Kejawen murni tahun 98 itu pindah ke kebatinan. Ya, sama kayak Kejawen tapi sudah dikemas. Kalau sebelumnya pakai mantra, ini sudah pakai wirid gitu. Kalau ritual sebelumnya itu puasa mukti, mati geni, ngebleng, itu saya
tirakat itu. Nah, yang di kedua ini sudah pakai puasa sama seperti puasa yang disyariatkan itu. Kemudian mantranya sudah nggak pakai mantra tapi pakai wirid. Tapi ya ilmunya yang dipelajari sama, kekebalan itu, kebal bacok dan lain sebagainya. Saya ingat waktu dulu ada rame-rame dibentuk Laskar Berani Mati untuk membackup Gus Dur ketika Gus Dur mau diturunkan. Saya masih aktif itu ngisi bambu kuning. Bambu kuning diisi itu, dijual 25.000, 400.000 itu masa lalu saya. Kemudian tahun 99 saya kenal Muhammadiyah. Mulai aktif di IPM itu 99 itu saya 2000 ya, bukan 99, 2000. Tahun 2000 saya masuk SMA. Saya SD-nya SD negeri, kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Sirampok. Alhamdulillah SMA-nya saya dikaruniai anugerah oleh Allah untuk bisa melanjutkan ke luar negeri. Kalau SD-nya SD negeri, SMP-nya SMP negeri, SMA-nya ke Madrasah Aliyah Muhammadiyah Lombok. Jadi ke swasta kan ke luar negeri, Pak. Kalau negeri kemudian ke swasta. Lah mondok di situ, pondok yang sekarang saya urus ini. Disitulah saya mulai menemukan ternyata seperti ini cara beragama. Saya jadi siswa Muhammadiyah, aktif di dulu Ikatan Remaja Muhammadiyah, aktif di IRM itu sampai 3 bulan, Pak. Sampai 3 bulan itu saya beratribut seragam Muhammadiyah, atribut IPM, tapi masih lengkap dengan jimat. Di kopiah saya dalamnya ada jimatnya, rajah itu, rajah kitmir, di sabuk masih ada. Di sisa-sisa masa lalunya masih di bawah itu. Selama 3 bulan itu ngaji, kemudian baru mulai paham. Oh ternyata ini salah ya. Di bulan ketiga itu kemudian mulai saya buang. Nah itulah sekalian, itu sekilas perkenalan saya yang kemudian tahun 2000 itu dipacu saya aktif di IPM sampai tingkat daerah. Dulu kalau bulan Ramadan begini, Pak, zaman saya IRM 2 bulan Ramadan begini itu nggak di rumah, ngisi kegiatan TM mulai dari Kluwut muter sampai Paguyangan, pindah-pindah terus 1 bulan. Sekarang TM tidak dilakukan full di bulan Ramadan. Dulu itu mesti bulan Ramadan, 1 bulan penuh pindah-pindah. Saya ngalami itu. Sebelum Ramadan berangkat, nanti pulang malam Id, malam takbiran baru pulang ke rumah rame-rame. Habis ngisi TM di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian lulus aliyah, saya melanjutkan, alhamdulillah, difasilitasi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes yang waktu itu ketuanya Pak Edi Eros untuk melanjutkan di PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Itu angkatan nasional pertama. Yang daftar lumayan banyak, Pak. Ada 700-an atau berapa itu. Sementara yang diterima hanya 30 orang. Alhamdulillah saya termasuk yang diterima. Dari Brebes waktu itu 2 orang yang daftar, sama-sama dari Sirampok juga. Tapi cuma saya yang masuk. Tahun 2008 saya pulang, lalu kemudian mulai ngurus pondok pesantren. 2008 sampai 2015 itu full saya di pesantren, tidak kemana-mana, di Pelompong. Kemudian 2015 ketika PDM dipegang oleh Pak Haji Mualim Hartono, itu mulai Pelompong mulai diprotes karena saya selama ini dikurung gitu. Pak Haji Mualim sama Pak Ahmad Satoib waktu itu sering negur Pelompong. Pak Wahib, itu Ustaz Toib itu milik daerah, bukan milik ranting gitu. Tolong dikeluarkan. Nah itu 2015 itu baru mulai saya diaktifkan di luar Sirampok.
kemudian sampai sekarang, dan sekarang saya bersama Pak Toha bersama-sama di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes. Beliau membidangi MPKU, saya membidangi MPKSDI dan LRB. Jadi urusan pengkaderan dan urusan kebencanaan itu di bawah koordinasi saya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya ingin mengutip satu hadis. Ini saya ambil dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim hadis nomor 2581. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, ini nanti ada hubungannya dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadrunal muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut, orang yang muflis? Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami adalah malla dirhamalahu wala matam, orang yang tidak punya uang, tidak punya perhiasan, tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa. Ini dalam pandangan para sahabat. Ketika ditanya orang bangkrut itu orang yang kaya apa itu? Persepsinya itu langsung ke urusan duniawi. Jadi wajar Bapak Ibu. Ya. Ternyata bukan hanya kita orang-orang awam ini yang obsesi hidupnya adalah duniawi. Wong sahabat Nabi saja ketika ditanya seperti itu, persepsinya langsung urusan duniawi. Ini bicara tentang dunia. Tidak ada orang yang tidak butuh dunia. Maka dalam Muhammadiyah tidak dikenal kesalehan pribadi yang menjauhkan diri dari masyarakat. Dalam Muhammadiyah itu membangun kesalehan itu kesalehan sosial. Bagaimana orang semakin dekat dengan Allah dan semakin besar memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi di Muhammadiyah tidak dibenarkan seorang hanya membangun kesolehannya pribadi, hubungannya dengan Allah, tetapi dia tidak peduli dengan kanan kirinya, tidak peduli dengan lingkungannya. Ini karena memang fitrah kita seperti itu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman di Sragen, ketemu beberapa teman. Salah satunya ada yang ternyata dia merupakan konseptor KDMP yang sekarang jadi programnya Prabowo, tapi dia membuat konsep baru setengah disampaikan langsung diakuisisi, dianya ditinggal itu. Nah, kemarin kita curhat cerita tentang dinamika di amal usaha Muhammadiyah sampai pada cerita tentang kisah titirnya Mbah Yaya Madahlan ketika beliau mengumpulkan tetangganya untuk melelang isi rumahnya. Nah, ini kan cerita yang berkembang di masyarakat, ceritanya singkat yang seperti ini. Nah, kemarin cerita tentang bagaimana seorang perempuan terhadap suaminya. Ketika Mbak Yaya Madahlan izin kepada istrinya untuk melelang isi rumahnya, kalau kita mendengar cerita-cerita singkat itu kan seolah-olah keluarga beliau itu luar biasa, tidak ada masalah lah dengan yang seperti itu. Tapi ternyata kan tidak, Bapak Ibu sekalian. Proses Mbak Yaya Madahlan melelang isi rumahnya sampai ketika beliau nabuh titir, sudah nabuh titir ngundang orang-orang, itu istrinya belum ikhlas, belum ridho. Apa ya kudu didol? Kata istrinya itu apa semua harus dijual? Apa nggak ada cara lain untuk mengatasi itu? Ini sekali lagi saya katakan ini fitrah. Ini fitrah. Jangankan kita, jangankan hanya istrinya Mbak Yaya Madahlan, wong istri Nabi juga pernah demo karena urusan dunia. Ingat kisahnya Nabi Muhammad SAW pernah tidur di masjid, tidak pulang ke kamar sampai berapa hari itu, sampai muncul persepsi di kalangan para sahabat
yang mengira bahwa Nabi sudah menceraikan istri-istrinya, yang kemudian turun ayat, satu ayat tentang istri Nabi. Itu kan kisah tentang istrinya Nabi yang demo kepada Nabi karena masalah apa? Masalah harta. Dulu Bapak Ibu sekalian, ini peristiwa yang paling hangat mungkin jadi cerita kita, Perang Badar. Perang Badar itu terjadi tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Nah, Perang Badar itu kan singkatnya, kemenangan Perang Badar itu umat Islam mendapatkan ghanimah. Kalau tidak salah 50.000 dinar atau apa itu, yang kalau dirupiahkan hari ini, kalau dikonversi rupiah hari ini, itu totalnya senilai 650 miliar. Itu ghanimahnya. Jatahnya Nabi berapa? Jatahnya Nabi humus. Humus itu 20%. 20%-nya berapa? 130 miliar. Berarti Nabi pulang dari Perang Badar itu membawa harta senilai 120 miliar. Itu di Perang Badar, belum perang-perang yang lain. Semua perang itu mereka dapat ghanimah dan jatah Nabi itu paling besar, 20%. Tetapi apa yang terjadi? Nabi setiap kali pulang ke rumah itu tidak pernah membawa harta. Lah istri Nabi yang paling cerdas kan Aisyah. Aisyah mikir, ini berawal dari Aisyah ketika kumpul-kumpul. Nah, namanya perempuan kan seneng kumpul-kumpul itu. Ketika Aisyah kumpul-kumpul dengan istri-istri sahabat Nabi, sahabat yang lain, itu istri-istri sahabat itu gelangnya gede, Bu. Gelang gede, kalung gede. Biasa perempuan kalau kumpul kan ada yang seneng pamer gitu. Yang bahasnya yang nggak jauh-jauh dari itu. Nah, Aisyah itu negur istri sahabat ya. Mbak Yu, kalungmu gede-gede banget loh. Kalungnya besar-besar, gelangnya besar-besar. Kata istri sahabat, loh harusnya yang kalungnya lebih besar itu jenengan. Kenapa? Ini kan kita dapat dari suami-suami kita, ini ghanimah. Nah, ini ghanimah. Dan itu ghanimah itu halal. Ghanimah itu dihalalkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Umat nabi-nabi sebelumnya kalau perang dapat ghanimah, ghanimahnya itu dikumpulkan. Nanti setelah kumpul Allah sambar dengan api hangus. Tapi di umatnya Nabi Muhammad ghanimah dihalalkan untuk umat Islam. Aisyah mikir, loh jatah kita lebih besar harusnya, tapi kok Nabi tidak pernah bawa harta kalau pulang. Maka Aisyah datang ke rumahnya Zainab. Dia mikir, jangan-jangan dikasih Zainab. Zainab nggak ngaku. Datang ke rumah Hafsah. Hafsah nggak ngaku. Sampai 11 istrinya kumpul tuh. Ternyata tidak ada satu istri pun yang dikasih. Akhirnya mereka mikir, wah jangan-jangan Nabi punya istri yang lain, kita nggak tahu ini. Aisyah kan paling berani tuh. Dipimpin akhirnya mereka rame-rame nemuin Nabi dan Aisyah jadi juru bicaranya. Apa yang ditanyakan? Harta. Nabi tidak menjawab. Tapi Nabi sedih. Ini orang-orang yang kayak kita, saya ketika pasangan geger duit ya, geger harta itu, kadang kita merasa sedih. Sedihnya bukan nggak mau ngasih atau gimana, tapi sedihnya kadang, aduh ini rasa bersyukurnya gimana itu. Nabi juga begitu. Ini kok ya masih kurang bersyukur. Nah, segala sesuatu sudah terpenuhi loh. Menjadi istri Nabi itu hal yang luar biasa, tapi kok masih demo masalah harta. Akhirnya Nabi tidak menjawab. Kemudian Nabi ke masjid, tidak pernah pulang, tidur di masjid. Sampai kemudian turun ayat dari Allah, teguran kepada istri-istri Nabi, dan ayat itu lalu disampaikan kepada istri-istri Nabi. Yang singkatnya ayat itu memberikan tawaran, kalian mau harta atau mau sesuatu yang lebih baik dari harta dan dunia dan seisinya. Kalau mau harta nanti akan Allah berikan, tapi tinggalkan Rasulullah. Kalau kalian bersyukur, sesungguhnya dengan bersuamikan Rasulullah
kalian sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu yang kemudian istri-istri Nabi mereka kemudian bertaubat. Nah, ini fitrah. Orang-orang ketika berbicara tentang bahasa bangkrut itu pikirannya langsung masalah dunia. Sahabat Nabi ketika ditanya, kalian tahu enggak orang yang bangkrut itu orang yang seperti apa? Nah, sahabat Nabi menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang la dirhama wala mata'a, orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, orang yang tidak punya kekayaan. Tetapi apa? Nabi kemudian mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah yakti, orang yang nanti mendatangi yaumal kiamati, hari kiamat. Orang yang nanti hari kiamat dibangkitkan bisolatin, dengan pahala sholat, wa zakatin, dan pahala zakat, dan pahala-pahala yang lain. Ini disebutkan contohnya hanya 2 amalan sebagai perwakilan. Tetapi kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza, sungguh dia datang juga dengan membawa dosa. Dosa syatama hadza, dosa mencela orang. Wa qadhafa hadza, dosa menjelek-jelekan orang lain. Wa hadza wa akala mala hadza, dosa memakan harta orang lain. Wa syafaka dama hadza, dosa menumpahkan darah orang lain. Wa dzaraba hadza, dosa menyakiti orang lain. Maka kata Rasulullah, fayuqta hadza min hasanatihi, maka akan diberikan pahala-pahala kebaikan yang dia miliki. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tadi, orang yang dulu di dunia dicela, orang yang dulu di dunia dijelek-jelekan, orang yang dulu di dunia dihibahi, orang yang dulu di dunia diambil hartanya, dimakan secara zalim, orang yang dulu di dunia ditumpahkan darahnya, orang yang dulu di dunia disakiti baik secara fisik maupun disakiti hatinya, disakiti perasaannya, diberikan pahala-pahala itu, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, semua pahalanya. Sampai Rasulullah mengatakan, fa'in faniyat hasanatuhu, sampai apabila telah habis pahala-pahala kebaikannya, qabla ayyuqdama alaihi, sebelum tertutup, sebelum terbayar lunas semua dosa-dosa yang dilakukannya di dunia. Ukhidha min khotoyahum, maka diambilkan kesalahan mereka, diambilkan dosa mereka, faturihat, dan ditumpahkan kepadanya, summa turiha finnar, lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang muflis, yang bangkrut, Bapak Ibu sekalian. Jadi bangkrut itu ternyata bukan tidak punya harta, tapi orang yang di dunia dia berletih dengan ibadah, di dunia dia sholatnya bagus, zakatnya zakat, sodakohnya sodakoh, puasa, haji, umroh, ya, baca Quran, zikir, i'tikaf, semua ibadah dilakukan. Dan ketika di akhirat, ibadah-ibadah itu nanti dipamerkan dulu, ditunjukkan dulu. Setelah ditunjukkan, lalu datang orang-orang tetangga kita yang dulu di dunia kita cibir, kita cela, yang dulu di dunia kita sakiti perasaannya, kita sakiti hatinya, yang dulu di dunia kita zalimi, kita ambil haknya, yang dulu di dunia kita pukuli, sakiti fisiknya dan lain sebagainya, datang
Sampai orang yang dizalimi haknya itu bukan hanya hak duniawi, hak ukhrawinya. Apa hak ukhrawi itu, Bapak Ibu? Dalam Islam, kewajiban dakwah itu bukan hanya menjadi kewajiban para ulama, bukan. Tapi dalam Islam kewajiban dakwah itu menjadi kewajiban kita semua. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sehingga dalam Islam amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, ngajak orang berinfak, ngajak orang bersedekah, ngajak orang puasa, ini menjadi kewajiban kita semuanya, bukan hanya kewajiban para ulama. Kepala keluarga punya kewajiban membawa anak, membawa istri dan anak-anaknya. Kalau ada kepala keluarga, istrinya tidak sholat, dibiarkan. Atau sebaliknya, ada kepala keluarga yang tidak sholat, istrinya membiarkan. Masa bodoh, wong sholat tanggung jawab sendiri kok. Yang dapat pahala dia, yang dosa ya dia, masuk neraka ya dia. Tidak demikian konsepnya. Seorang suami ketika punya istri tidak sholat dibiarkan, nanti di akhirat dia setelah ditunjukkan pahala besar itu, istrinya akan datang. Dia punya anak, anaknya tidak sholat dibiarkan, anaknya akan datang. Anak itu akan protes kepada Allah, ya Allah, bapak saya dapat pahala sholat, dia dulu di dunia sholatnya rajin, berjamaah, tidak pernah tinggal. Saya tidak dapat pahala seperti itu karena saya tidak pernah sholat. Tetapi bapak saya dulu di dunia tidak pernah menegur, tidak pernah mengajak. Maka di akhirat pahala yang diperoleh bapaknya diambil, diberikan kepada tadi istrinya yang tidak sholat dibiarkan, anaknya yang tidak sholat dibiarkan. Tetapi pengambilan pahala diberikan kepada orang yang seperti ini bukan kemudian menambah pahala sholatnya. Titik beratnya adalah kerugian pada orang yang dapat pahala tadi. Ini orang yang dizalimi hak ukhrawinya. Maka Bapak Ibu, ketika kita melihat bukan hanya ke keluarga, tetangga, ya, kenalan, kita berangkat sholat rajin, lihat orang kok ini kok tidak pernah sholat, minimal diajak. Ini yang jadi masalah kan, kita kadang kalau istilah si rampok itu ewuh pekewo, ndak enak. Jangan ada rasa ndak enak kalau mau ngajak orang untuk beribadah. Ajak saja dengan senyum, dengan cara yang baik, oh dia nggak akan marah. Kalau kita ngajak kebaikan kan, walaupun orangnya nggak mau, itu nggak ada yang marah. Pak, ayo ke masjid sholat, dengan senyum ramah. Walaupun dia nggak mau, nggak bakal marah, Pak. Paling tidak ya, monggo Pak, jenengan duluan nanti saya nyusul. Paling tidak kan seperti itu. Tetapi minimal Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan ini, minimal niat kita adalah mengambil mahdhurah. Itu minimal. Apa itu mahdhurah? Mahdhurah itu adalah nanti ketika kita dihadapkan pada Allah, ditunjukkan pahala kita, ada orang datang, kita sudah punya argumen. Dia sholat, dia tetangga saya rajin sholat, saya tidak pernah sholat. Nanti kita di sana punya argumen. Loh, dulu saya sudah ngajaknya sekali dua kali, enggak. Setiap saat, setiap ketemu saya ngajak sholat. Bapak Ibu kalau ngajak orang untuk berbuat baik itu jangan bosen hanya sekali. Kita belajar dari azan. Azan itu sehari kan 5 kali. Azan itu kan manggil orang untuk sholat. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Itu sehari 5 kali. Padahal orang-orang sudah tahu jam 12 siang, wah ini zuhur, ini waktunya sholat zuhur. Tanpa dipanggil pun mereka sudah tahu. Sore waktunya asar, tanpa dipanggil mereka sudah tahu. Maghrib, tanpa dipanggil mereka sudah tahu. Setiap waktu sholat tanpa ada azan mereka sudah tahu ini waktunya sholat, saya harus sholat. Tapi kenapa azan terus dikumandangkan? Itu memberikan pelajaran kepada kita
bahwa mengajak kebaikan kepada orang lain itu jangan hanya menggugurkan kewajiban, tapi lakukan terus. Ketemu ajak, ngajak ngaji, ketemu ajak. Yang penting cara kita tetap pakai cara yang baik. Insya Allah lama-lama kalau malu ya lama-lama nanti ikut itu. Kalau cuma menggugurkan kewajiban satu kali ya yang penting saya sudah ngajak, itu ya tetap nanti di akhirat akan dituntut pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu sekalian, minimal ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik, minimal adalah kita sedang berikhtiar menjaga agar pahala-pahala yang kita kumpulkan di dunia ini kelak sampai di akhirat pahala itu tidak hilang. Ini dari hak, belum dari yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini sampai hari ini kita sudah memperbanyak ibadah, menghidupkan bulan Ramadan, sholat dengan berjamaah, memperbanyak sholat malam dengan tarawihnya, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak zakat, memperbanyak infak, sedekah, dan menunaikan zakat juga rata-rata ditunaikan pada bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya para ulama salaf itu menunaikan zakatnya di bulan Sya'ban. Di kita hari ini kebanyakan bulan Ramadan dalam rangka mengejar pahala yang berlipat ganda. Maksud saya jangan sampai Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita sudah berlebih di bulan Ramadan ini mengumpulkan pahala yang berlipat ganda, tapi nanti di hadapan Allah pahala itu dihapus. Bisa. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, yang lebih berat bagi kita bukan mengejar pahalanya. Mengejar pahala, melakukan satu amalan untuk mendapatkan pahala itu berat. Mau sholat jamaah di masjid itu berat, mau berinfak itu berat, mau bersedekah itu berat, mau tilawah Al-Quran itu berat. Tetapi beratnya tidak lebih berat dari menjaga pahala itu tetap utuh terjaga sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Iblis, Bapak Ibu sekalian, ketika iblis divonis menjadi penduduk neraka, penghuni neraka, mereka bersumpah bahwa mereka akan mengumpulkan kawan sebanyak-banyaknya, dan karena vonis mereka menjadi penghuni neraka sebab lantarannya wasilahnya adalah manusia, karena iblis diperintahkan untuk tunduk kepada Adam tidak mau, maka makhluk yang paling dibenci oleh iblis dan iblis menaruh dendam kepadanya adalah manusia. Maka iblis bersumpah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat, ditunggu oleh iblis di pintu masjid sampai Rasulullah selesai keluar. Begitu keluar, iblis menemui di depan, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah sudah menetapkan kaum kami sebagai penghuni neraka. Maka kami bersumpah, kami akan menyeret umatmu sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Pertama, dengan cara dihalang-halangi ketika seorang muslim mau melakukan ketaatan. Kita mau sholat itu dihalang-halangi, Pak. Jadi rasa berat, males, badan pegel, ngantuk, itu semua dari iblis. Apalagi mau sholat isya, habis buka, kenyang, itu semua dari iblis. Sholat malam, mau sholat malam, dihalang-halangi oleh iblis. Begitu bangun, dibisiki sama iblis, masih ada waktu setengah jam lagi. Sudah tidur lagi. Nanti setengah jam lagi bangun, masih bisa sholat. Itu kan angan-angan kita. Angan-angan itu jangan dikira itu angan-angan murni dari kita. Itu bisikan iblis. Kalau kemudian kalah, tengok bantal lagi tidur, orang yang menjelang subuh sudah bangun, kemudian berpikir masih ada waktu, kok tidur lagi, rata-rata kebablas.
Sing pernah ngalami pasti Pak Toha manggut-manggut pernah ngalami. Saya pernah ngalami. Kemarin ada yang tanya, pengajian saya di Tegal ada yang tanya, Ustadz, saya tadi tidak sahur, puasa saya gimana? Saya lanjut puasa nggak? Lanjut. Saya sholat subuh tadi jam 5. Ini termasuk melalaikan sholat enggak Pak Ustadz? Ceritanya gimana? Saya sudah bangun jam 3:30. Tapi saya pikir masih ada waktu setengah jam lah, saya mau makan jam 4. Saya tiduran. Wah, setengah jam tiduran. Bablas jam 5 baru bangun. Saya katakan orang yang bangun sebelum subuh sudah dekat, kok terpikir masih ada waktu ikilah tidur lagi, mesti ngimpine rata-rata sama, ngimpi sholat. Rata saya cerita dengan orang-orang di mana-mana, oh iya Ustaz, mimpinya sholat dan jamaah itu, ngimpinya jamaah, sehingga apa? Tenang, tidurnya tenang. Tahu-tahu bangun sudah jam 5. Ini iblis, dihalangi dulu. Kalau dihalangi, kita tetap lanjut, iblis yang gagal. Kita mau sholat malam dihalangi, dingin jangan bangun, dingin. Ternyata kita tetap bangun, kita wudhu, iblis masih ngikuti itu Pak. Sampai sudah berdiri di tempat sholat di kamar, ngelirik HP Pak. Iblis masih bisiki, cek HP barangkali ada WA penting tuh. Sudah pakai pakaian sholat, sudah pakai kopiah. Saya kadang sama istri saya sudah pakai, masih buka HP tuh. Sudah pakai kopiah, buka HP. Nah, begitu cek HP, wah penting ini. Itu dibalesi dulu, balesin, wah penting nih. Kalau nggak dibalesi repot tuh. Akhirnya ketunggul. Itu iblis tuh, berusaha mengganggu kita. Kalau kemudian kita lempar sholat, begitu sholat, oh iblis macam-macam tuh. Sehingga apa Bu? Sesuatu yang di luar sholat, kita ada masalah di luar sholat, kesulitan. Contoh kunci kontak ya, nyari kontak nggak ketemu tuh. Pas sholat, oh iya, ternyata tadi kontaknya dia. Pas sholat jadi inget semua tuh. Itu pekerjaan iblis, bisiki macam-macam. Kalau itu gagal, sampai selesai sholat, iblis masih merayu. Alhamdulillah bisa sholat malam. Ayo update status, nanti jadi motivasi buat yang lain loh. Kalau ada orang lihat status kamu sholat malam, dia termotivasi ikut sholat malam, kamu dapat pahala. Ayo selfie, update status. Update status, kalah berarti itu. Kalau ternyata iblis masih kalah, selesai, itu nanti akan cari yang lain. Bagaimana ketika iblis berusaha menggagalkan kita dari satu amalan, kita tetap berhasil melakukannya, langkah berikutnya adalah iblis berusaha menggagalkan pahalanya. Kita mau puasa berusaha digagalkan, mau sholat tarawih berusaha digagalkan, mau tadarus berusaha digagalkan, mau zakat, infak, sedekah, mau menghadiri majelis ilmu berusaha digagalkan. Ketika iblis gagal dengan usahanya, kita tetap bisa melakukan semua ibadah itu sampai selesai. Iblis akan berpikir cara lain, bagaimana supaya pahalanya nanti gagal. Inilah sasaran berikutnya adalah bagaimana iblis menjadikan kita orang yang muflis. Pertama, kita dibuat menjadi orang yang ria. Ini yang paling mustajab menghapuskan pahala adalah ria, pamer. Ini pertama, iblis berusaha menyeret kita untuk menjadi orang yang ria. Tadi itu, ayo update status loh. Ini yang pertama, karena ria itu kata Rasulullah seperti semut hitam merayap di bawah gelapnya malam di atas batu yang hitam. Tidak ada yang tahu. Ria itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Ini ria. Sementara sedikit ria itu menghapuskan total pahala ibadah kita. Kita sholat kemudian ria, total pahala sholat itu terhapus. Kita puasa kemudian ria, total pahala puasa terhapus. Haji kemudian ria, total ibadah haji terhapus. Itu ria.
Ini yang pertama dipakai oleh iblis. Ketika riya dengan menggunakan riya gagal dengan cara yang lain. Apa saja? Dalam kitab Qarar Tarjih HPTM fikih puasa, fikih siam, ada satu bab judulnya pantangan mujtanabatus shaim, pantangan bagi orang yang berpuasa. Di sana dikatakan dak qaulazur, tinggalkanlah olehmu perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, perkataan yang kasar, perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, termasuk mencela, perkataan yang menyakiti dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka ini dimanfaatkan oleh setan, Bapak Ibu sekalian. Dan setan menggunakan semua celah yang paling banyak digunakan oleh setan agar kita saling mencela, agar kita saling menjelekkan. Itu biasanya paling banyak dalam masalah-masalah perbedaan, terutama perbedaan fikih. Beda awal dan akhir Ramadan, beda jumlah rakaat tarawih, beda azan Jumat 1 dan 2, beda sholat subuh pakai kunut dan tidak kunut. Terus itu. Makanya di bulan Ramadan perbedaan seperti itu biasanya yang di bulan-bulan lain anteng, di bulan Ramadan perbedaan seperti itu dibahas terus. Padahal pembahasan tentang perbedaan itu haknya para ulama, bukan haknya kita sebagai orang awam. Kita orang awam dalam masalah perbedaan adalah memilih mana yang kita yakini dengan keilmuan kita, kemudian kita tasamuh, kita toleransi dengan pilihan yang berbeda. Dalam Tarjih Muhammadiyah yang ditetapkan tahun 1959 kalau tidak salah, itu ada kaidah tentang perbedaan, bahwa yang dipilih oleh tarjih itu sesuatu yang dipandang paling kuat bainal ara'il mafrudati, antara pendapat-pendapat yang berbeda, duna ibtalin bi ra'yin mukhalifin, dengan tanpa menganggap batal pendapat lain yang berbeda. Ini kita pegang. Maka Bapak Ibu sekalian, kemarin awal Ramadan ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 19. Perbedaan ini adalah hal yang wajar, yang sampai hari kiamat perbedaan seperti ini tidak akan pernah bisa selesai. Terjadinya perbedaan itu karena perbedaan metode dalam penetapan awal bulannya. Dalam fikih siam HPTM dikatakan minimal ada 4 cara penetapan awal bulan, terutama bulan Ramadan. Pertama, biru'yatil hilali, dengan ru'yatul hilal. Yang kedua, au bisyahadati adlin, atau dengan persaksian orang yang adil. Yang ketiga, au bistikmali sya'bana salasina yauman inhumma, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari apabila hilal tidak terlihat. Yang keempat, au bil hisab, atau dengan hisab. Ini 4 cara yang disebutkan di dalam dalil, baik dalil sunnah Rasul, hadis, maupun Al-Quran. Hisab walaupun secara praktek di zaman Nabi tidak digunakan, tapi dalilnya ada. Pertanyaannya adalah, kenapa dalilnya ada tapi zaman Nabi tidak dilakukan? Dalilnya Al-Quran, zaman Nabi tidak dilakukan karena perangkatnya tidak ada zaman Nabi. Zaman Nabi tidak ada ahli hisab. Ini disampaikan langsung oleh Nabi secara sarih dalam hadisnya, nahnu qaumun la nahsib, kita ini kaum yang tidak bisa hisab. Artinya dalil itu menunjukkan kalau bisa hisab berarti dipakai. Dalilnya ada tapi perangkatnya tidak ada. 4
cara ini adalah cara yang berbeda, yang tentu hasilnya akan berbeda. Ketika ada yang menggunakan ru'yatul hilal, yang lain menggunakan hisab, tentu akan berbeda hasilnya. Jangankan berbeda metode, masih sama-sama metodenya sama, itu pun hasilnya bisa beda. Contoh, sama-sama menggunakan ru'yatul hilal. Tahun ini yang sama-sama menggunakan ru'yatul hilal tapi hasilnya beda. Contoh, Indonesia dengan Kuwait, Indonesia dengan Arab Saudi, sama-sama pakai ru'yatul hilal tapi hasilnya beda. Atau sama-sama menggunakan hisab, sama-sama menggunakan hisab tapi hasilnya beda. Contoh, Muhammadiyah dengan pemerintah. Loh, pemerintah pakai hisab, pemerintah pakai hisab. Hisabnya pemerintah itu imkanur ru'yat, hasilnya beda. Kenapa beda? Karena hisabnya Muhammadiyah wujudul hilal, yang meyakini bulan lahir meskipun baru 0, derajat dihitung tanggal 1. Sementara hisabnya pemerintah meyakini yang masuk tanggal 1 itu nanti kalau bulannya sudah umur 4 derajat. Maka beda. Dari metode yang sama, patokannya beda, hasilnya maka beda. Saya Bapak Ibu di sini tidak akan memperuncing perbedaannya, tetapi begini, metode penetapan awal bulan, terutama bulan Ramadan dan bulan Syawal, termasuk nanti bulan Dzulhijjah, itu adalah wilayah furu'iyah. Di sana itu wilayah ijtihadiyah, wilayah sarana, bukan wilayah ibadah. Jadi melihat hilal itu tidak bisa dihukumi sunnah bid'ah, itu tidak bisa. Melihat hilal tidak bisa dihukumi hitam putih, itu tidak bisa, karena itu wilayah metode. Melihat hilal itu sama dengan melihat waktu sholat. Orang mau sholat, sholatnya wajib, sholatnya ibadah. Ada kewajiban sebelum melakukan sholat dengan takbiratul ihram itu apa? Mengetahui masuknya waktu sholat, karena sholat baru sah dilakukan kalau sudah masuk waktunya. Untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu wilayah sarana. Zaman Nabi mengetahui masuknya waktu sholat dengan bayangan, melihat bayangan tongkat, melihat matahari, melihat langit waktu subuh. Berkembang kemudian umat Islam mulai belajar ilmu astronomi, belajar ilmu falak, lalu dibuat jadwal. Orang mau azan sudah tidak lagi melihat bayangan, tapi yang dilihat adalah jadwal yang dicetak, ditempel di masjid. Berkembang lagi sekarang dunia digital, jadwal itu sudah tidak dipakai, Pak, walaupun masih nempel. Saya yakin muadzin di sini ketika mau adzan bukan lihat itu, tapi lihatnya jadwal digital. Jadwal ini zaman Nabi tidak ada, jadwal digital zaman Nabi tidak ada, tapi ini sarana. Puasa juga sama, ibadah puasa. Puasa baru sah dilakukan kalau waktunya sudah masuk. Untuk mengetahui kapan masuknya puasa, ini sarana. Ada yang pakai ru'yatul hilal, ada yang pakai syahadatu adlin, ada yang pakai istiqmal sya'ban, ada yang pakai hisab. Hasilnya berbeda-beda. Karena ini ranah ijtihadiyah, ranah sarana, perbedaan-perbedaan yang ada di situ itu bukan perbedaan yang bisa dihukumi hitam putih, perbedaan yang bisa dihukumi batal sah atau halal haram. Perbedaan di situ perbedaan yang sama-sama diakomodir oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, yang tepat dengan kebenaran dapat pahala 4, yang meleset dari kebenaran dapat pahala 2. Artinya walaupun meleset tetap diakui. Sehingga Bapak Ibu, kemarin ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 19. Yang pasti yang mana, yang mutlak benarnya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bisa jadi yang benar 1 Ramadannya adalah yang tanggal 18. Bisa jadi yang benar 1 Ramadannya adalah yang tanggal 19. Atau
bisa jadi ternyata satu Ramadannya tidak tanggal 18, tidak tanggal 19. Kalau satu Ramadannya dua-duanya tidak mungkin, tapi kemungkinannya hanya 3. Mungkin di tanggal 18-nya, mungkin di tanggal 19-nya, mungkin tidak di dua-duanya. Oh, ternyata tanggal 20. Wallahu a'lam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, karena perbedaan ini adalah perbedaan di ranah ijtihadiyah, maka mana yang kita yakini? Ini kita di Muhammadiyah kita sudah dibimbing untuk memilih perbedaan pendapat, kita tidak boleh taklid. Kita memilih mana yang kita yakini dengan ilmu. Artinya panjenengan mau milih yang pakai ru'yah boleh, tapi harus tahu alasan mereka pakai ru'yatnya. Panjenengan pilih yang pakai hisab boleh, tapi harus tahu alasan mereka pakai hisabnya. Milihnya jangan berpikir, oh ini yang melakukan kiai, nek kiai seorang mungkin salah. Jangan. Tapi milihnya dengan ilmu. Ketika milih dengan ilmu, oh saya yakin dengan hisab, saya yakin tanggal 18, sudah selesai, lakukan tanggal 18. Ketika kita yakin tanggal 18, maka wajib puasa tanggal 18. Kalau tanggal 18 tidak puasa, punya hutang 1. Karena yakin tanggal 18. Oh saya yakinnya tanggal 19, yakin tanggal 19, tidak boleh puasa tanggal 18. Puasanya tanggal 19. Karena yakinnya tanggal 19. Selesai. Nah, setelah mengambil yang yakin, kemudian kita hormati mereka yang mengambil yang berbeda. Yang mulai tanggal 18 kita hormati yang tanggal 19, atau mungkin ada yang tanggal yang lain. Yang mulai tanggal 19 yakin dengan tanggal 19, kita hormati yang tanggal 18. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan merendahkan, mencela, memvonis. Ya. Yang ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu menjadi celah setan untuk meretak uhwah kita, sehingga itu nanti akan menjadikan pahala kita terhapus dalam semua perbedaan-perbedaan yang lain, termasuk perbedaan jumlah rakaat tarawih. Ada yang 11, yang paling terkenal di negeri kita 11 dan 23. Yang 11 ikut dalil fi'liyah karena membaca hadis dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah rakaat tarawih lebih dari 11. Maka ikut yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kita yang 11 tidak boleh. Wah, tarawih pun melu Nabi kok ora gelem. 23 itu ikut siapa? Nabi tidak pernah 23. Tidak usah seperti itu. Kenapa? Karena yang 23 itu ikut dalil takririyah. Hadis, tapi hadis takririyah. Jadi dalam hadis itu ada hadis qauliyah, di bawahnya hadis fi'liyah, di bawahnya hadis takririyah. Apa maksudnya takririyah? Takririyah itu yang melakukan orang lain. Yang tarawih lebih dari 11 dulu para sahabat Nabi. Wong Nabi seumur hidup sholat tarawih di masjid itu hanya 3 kali. Sementara sahabat-sahabat Nabi sholatnya di masjid semua, tapi tidak jamaah zaman Nabi, sendiri-sendiri. Ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 45 rakaat, ada yang 100 rakaat. Ada sahabat Nabi yang tarawih dari selesai sholat isya sampai waktu sahur. Nabi tahu, karena kamar Nabi itu ini jendela masjid, di dalamnya langsung kamar Nabi. Nabi tahu, tapi Nabi tidak melarang. Itu namanya sunnah takririyah. Maka mereka yang lebih dari 11 adalah ikut sunnah takririyah. Kita yang 11 fokus dengan keyakinan kita pilih 11, kita hormati mereka. Ini setan akan bisiki terus lewat media, bisiki. Kamu itu bagus, afdol, ikut Nabi. Ini dipancing kita untuk mencela yang lain. Kita dipancing untuk mencela yang lain dalam semua perbedaan-perbedaan. Kalau kemudian kita terpancing, perbedaan-perbedaan itu menjadi
berdebat dalam masalah perbedaan itu debatnya bukan pakai akal, tapi debatnya pakai emosi. Debatnya bukan mencari kebenaran, tetapi debatnya mencari pembenaran. Berdebat untuk membuktikan bahwa sayalah yang paling benar. Maka kalau sudah seperti ini, yang terjadi adalah jidal. Ketika terjadi jidal, maka kita akan melihat semua orang yang berbeda dengan kita semuanya salah. Sehingga orang mudah mengukur kebenaran dengan pilihannya sendiri. Pokoknya semua yang beda dengan saya bid'ah. Tarawih yang benar itu 11, yang enggak 11 bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu neraka. Nanti akan terjadi keretakan di ukhuwah. Bisa jadi Bapak Ibu satu masjid ini satu shop, kalau misalkan ini isinya 30 orang, 30 orang ini bisa jadi pilihannya beda-beda, keyakinannya beda-beda. Kalau kita saling menghormati, saya puasa yakin tanggal 1, yakin tanggal 18, satunya lagi tanggal 19, sholatnya satu shop. Kalau saling menghormati, sholat jamaahnya tenang, nyaman, khusyuk, sama-sama menghadap Allah, maka pahala akan utuh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam masalah ini merujuk ke surah Al-Maidah, kalau tidak salah Al-Maidah. Nanti dicek. Kalau tidak salah Al-Maidah ayat 48 atau 148. Tentang perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Dalam ayat ini, kalau salah saya diingatkan, surat dan ayatnya, isinya Allah mengatakan kalau Allah ingin menjadikan ini umat ini menjadi umat yang satu, jadi satu, mudah bagi Allah, sangat mudah. Allah ingin menghendaki umat Islam di Indonesia ini puasanya 1 hari bareng, sangat mudah bagi Allah, gak ada yang sulit. Gimana caranya? Tinggal Allah munculkan hilal, selesai. Ketika dilaksanakan ru'yatul hilal, Allah munculkan hilal dengan jelas. Bisa nggak? Bisa. Allah maha bisa. Munculkan hilal dengan jelas, selesai. Muhammadiyah pakai hisab, ketika hilal terlihat jelas, ikut hilal. Di HPTM-nya, Muhammadiyah tarjih mengatakan, kalau tarjih misalkan ini hari Senin ya, ini hari Senin, tarjih memutuskan hari Senin hilal belum wujud, puasanya besok Selasa. Hari ini kan terjadi ruqyah, dilakukan ruqyah. Begitu ruqyah, hilalnya terlihat jelas. Di dalam tarjih dikatakan fa'ayyul mu'tabar, maka mana yang mu'tabar? Fal mu'tabar ar-ru'yah, maka yang muktabar adalah ru'yah itu. Maka hisabnya ditinggalkan, ambil ru'yahnya. Ini prinsip ditarjih. Artinya kalau Allah ingin menjadikan umat Islam di Indonesia ini puasanya bareng, selesai. Munculkan hilal, selesai. Tetapi apa? Di kalimat selanjutnya Allah mengatakan, akan tetapi kami ingin menguji kalian dengan apa yang kami berikan. Allah ingin menguji kita dengan perbedaan-perbedaan ini. Siapa di antara kita yang amalnya paling baik? Maka di akhir ayat itu Allah mengatakan, berwasiat, fastabiqul khaira, berlombalah dalam kebaikan. Maka ketika ada perbedaan dalam fikih, Bapak Ibu sekalian, rumusnya adalah kita jangan fokus pada perbedaannya, tapi kita fokus pada kualitas amal kita dalam melakukan amal yang berbeda itu. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Maka mau ribut mau apa, perbedaan kita tidak urus. Puasa ini awalnya beda, kita tidak peduli dengan perbedaan di awal. Kita fokus pada ngisi puasanya, kita fokus pada kualitas puasa kita fokus pada kualitas membaca Quran kita
kita fokus pada kualitas sholat tarawih kita fokus pada kualitas zikir kita fokus pada kualitas amalan kita memberi manfaat kepada sesama bagaimana, selesai. Nanti yang 18 fokus sama seperti itu, yang 19 fokus sama seperti itu, bisa jalan bareng dengan nyaman. Tapi kalau fokusnya pada perbedaan, saya yang benar, ente salah, sana sama juga, akhirnya makin besar perdebatannya, sudah amalan kita akan hilang, kita akan lupa dari amal saleh. Sholat jamaah tadi sudah tidak nyaman, yang harusnya jejer bareng, akhirnya ada masuk masjid, ada lowong satu, saya malas sama bapak itu. Bisa jadi tempat lain, sini masih kosong, malah di sana ada. Atau mungkin dia nggak jadi ke masjid, sholat di rumah aja lah, males. Sana nanti bahas perbedaan, sana nanti bahas rakaat tarawih, sana nanti bahas kunut, sana nanti bahas ini dan lain sebagainya. Maka fastabiqul khairat. Kita berprinsip, ketika ada perbedaan kemudian ada rame-rame dibahas di kalangan awam, kita sama-sama tidak tahu, kita sama-sama orang bodoh, kita kembalikan bahwa sadari bahwa saya sedang puasa. Kata Rasulullah, katakan inni shaimun, saya lagi puasa. Maka bagaimana menjaga agar puasa saya selesai, bagaimana menjaga agar ibadah, amalan, pahala, ibadah puasa dan semua ibadah di dalam puasa kita nanti utuh sampai dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kajian kita sore hari ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Bebas, tidak harus dengan tema yang hari ini saya sampaikan. Kebetulan ini merupakan pertemuan pertama. Barangkali, nggih, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, lihat dinamika perkembangan dunia saat ini. Saat ini kan saya lagi melihat perang antara Iran dengan Israel yang jadi pertanyaan kan di media kan banyak ada yang menghujat Iran karena Syiah itu bukan sebuah aliran tapi kita bingung ini mau berdoa untuk perdamaian mau membela siapa itu kan. Nah sebelum itu maka ingin tahu sekarang dari Muhammadiyah seperti apa menghadapi dari menghadapi yang menuju pada kira itu apa kira itu apa. Terus yang kedua sambil tadi mumpung masih di bahasanya yang ada musik Indonesia, kita mengenal 3 simbol kejelekan, yaitu iblis, jin, setan. Nah itu mohon untuk bisa dijelaskan yang definisi iblis, jin dan setan itu seperti apa. Terima kasih. Ya. Oke. Terkait dengan perang, ini perang antara Iran dengan Israel dibantu Amerika, itu pertolongan dari Allah untuk umat Islam agar umat Islam istirahat dari kejahatan mereka, karena dua-duanya penjahat. Dua-duanya penjahat. Iran hari ini jelas memang Republik Islam, tapi Islam versi Syiah. Jadi ideologi yang digunakan oleh Iran itu adalah ideologi Syiah. Bisa bersatu nggak Sunni dengan Syiah? Bisa bersatu kalau ada kepentingan. Tapi untuk ideologi tidak bisa bersatu. Kita orang-orang Islam ketika diucapkan Al-Khalifatu ula an Amiril Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita orang Islam jawab radhiyallahu anhu. Mereka menjawab laknatullah alaih. Kita mendoakan Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka melaknat. Ini perbedaan yang kalau kita kaji mungkin sehari tidak cukup, banyak sekali. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah musuh
Islam yang sedang perang. Dua-duanya sama-sama musuh Islam. Syiah ketika tidak menghadapi musuh besar di luar Islam, yang dibantai adalah umat Islam. Yahudi juga sama. Maka hari ini mereka bermusuhan. Kalau perintah Nabi, ketika ada dua musuh berperang, kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah siapapun yang terbunuh. Siapapun yang terbunuh, maksudnya kita bersyukur. Kita bersyukur. Dukung mendukung, dukungan kita apa sih, wong? Kita ikut perang juga ndak itu. Paling kan nguru, iya. Kita berdoa siapapun salah satu di antara mereka yang kalah, kita syukuri. Karena siapapun nanti yang menang itu akan jadi musuh kita. Israel, Amerika yang menang nanti jadi musuh kita. Iran yang menang nanti jadi musuh kita. Ada hadis-hadisnya di hadis-hadis akhir zaman ada. Nanti jadi musuh kita. Maka siapapun yang kalah, kita bersyukur. Mudah-mudahan dua-duanya hancur. Tapi tidak mungkin, karena ada bisyarah nabinya, ada hadis nabinya. Yang menang satu pihak, yang pihak yang menang itu nanti akan jadi musuh kita. Itu. Nah, kemudian terkait dengan kezaliman yang terjadi, musibah yang terjadi, kita Muhammadiyah tetap menyampaikan bela sungkawa atas nama kemanusiaan. Nah, kita bukan berarti kita mendukung Syiah, tapi itu atas nama kemanusiaan. Karena kita masih memiliki rasa kemanusiaan gitu. Saya kira itu. Yang kedua, iblis, jin, setan itu satu makhluk. Jin itu lebih baik dari setan. Setan itu sudah durhaka, iblis itu sudah melawan, sudah lebih parah. Jadi itu satu makhluk. Awalnya itu adalah malaikat. Awalnya itu malaikat, tapi karena durhaka, ya, maka jin itu masih ada yang muslim. Nah, masih ada yang muslim. Kalau setan sudah tidak ada. Iblis apalagi? Iblis itu ya ibarat manusia itu ada orang awam, ada orang intelek, ada tentara. Itu. Kalau iblis mungkin sudah tentaranya itu. Saya kira itu. Baik, cukup nggih? Baik, dari awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.